Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف كيف حالكم أيها الطلبة؟ Alhamdulillah bi khair. كلكم بخير؟ الحمد Alhamdulillah. لله. والآن هيا نفتتح درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا اليوم وفي هذه الفرصة السعيدة نحن سوف نتعلم المصدر. المصدر هناك اثنان، ada dua masdar. المصدر الأول يعني المصدر الصريح، والمصدر الثاني يعني المصدر المؤول. ما هو المصدر؟ المصدر هو مصدر من أي شيء من الأفعال, atau sumber dari semua fiil-fiil, ya kan? Nah, kenapa namanya masdar? Ya memang itu masdar. Masdar itu artinya sumber. Jadi sebenarnya sumber dari derivasi kata-kata atau perubahan kata-kata itu sebenarnya adalah masdar. Sumbernya adalah masdar. Jadi misal kalian udah tahu nih, ada fiil madhi, lalu ada fiil mudhari'. Nah, fiil-fiil itu sebenarnya bersumber dari masdar. Gitu. Tetapi masdar ini tempatnya tidak ada di depan sendiri kalau misalnya dari tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu yang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bukan yang fa'ala fa'ala fa'alu, bukannya itu. Kalau yang itu kan namanya tasrif lughawi ya. Nah, tapi untuk yang tasrif istilahi itu yang ada fi'il mudhari', lalu yang pertama ada fi'il madhi, lalu ada fi'il mudhari', lalu ada masdar, lalu kemudian ada isim fa'il, lalu ada masdar mimi dan lain sebagainya. Dan masdar itu biasanya terletak di urutan ketiga tasrif istilahi. Jadi ada misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan, lalu ada shoma yasumu sauman. Lalu ada misalnya apa lagi ya? Misalnya nadhara yanzuru nadhran. Nah, seperti itu. Biasanya ada di urutan ketiga tasrif istilahi. Namanya adalah masdar. Nah, mungkin kemarin minggu lalu saya udah kasih kalian ini ya, video ya kan? Nah, kita mungkin akan memulai dari bahasan seperti itu. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan apa itu masdar. Masdar itu ada dua, yaitu ada masdar sorih dan masdar mu'awal. Nah, yang sebelumnya tadi saya jelasin itu namanya masdar sorih. Atau masdar asli yang berada di dalam tasrif istilahi. Masdar sorih itu artinya asli. Atau yang memang masdar itu adalah kata benda, ya kan? Kata benda dari fiil-fiil atau dari kata kerjanya atau kata kerja yang dibendakan. Jadi misalnya yang pertama tuh kan ada kata kerja tuh dulu. Ada fiil madhi, lalu ada fiil mudhari, lalu ada masdar. Sebelumnya itu fiil itu semuanya adalah kata kerja. Kalau fiil itu adalah kata kerja yang di dalamnya terdapat makna waktu. Gimana kok ada makna waktunya, Bu? Nah, kalau ada misalnya fiil madhi itu kan menunjukkan masa lampau, ya kan? Lalu fiil mudhari itu bisa menunjukkan masa sekarang dan masa depan. Kalau masa depan misalnya kita kasih sa dan saufa untuk fiil mudhari yang menunjukkan makna akan. Nah, kalau ada akan, lalu ada telah, lalu ada sedang, itu kan berarti ada makna waktu di dalamnya. Tetapi untuk yang masdar ini tidak begitu. Masdar tidak memiliki makna waktu di dalamnya. Jadi misalnya nanti ada masdar muawwal yang ada an, lalu ada fiilnya, itu adalah menunjukkan benda gitu. Walaupun itu fiil ya, tapi itu adalah fiil atau kata kerja yang dibendakan. Tidak ada makna waktu di dalamnya. Nah,
Untuk pengertian cukup? Sudah ya? Oke. Bisa dengar suara saya sudah? Iya, Bisa? Ya, bisa. sudah. Oke. Lalu, selanjutnya, setelah pengertian masdar, kita akan beralih ke apa saja masdar itu, ya kan? Yang pertama tadi ada masdar sorry, lalu ada masdar mu'awwal. Masdar sorry itu yang tadi saya sempat jelaskan bahwa masdar sorry adalah masdar asli yang terdapat di urutan ketiga tasrif istilahi. Dan sekarang kita akan bertolak ke masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu ada yang dalam bentuk an plus fi'il, lalu ada screen multiple sudah. Ini terus share screen. Oke, bisa lihat ya di situ? Udah kelihatan? Udah. Nah. Silakan kalian melihat yang kolom tarkib yang ada di bawah. Kolom at-tarkib. Di situ ada penjelasan kaidah tentang masdar. Yang tadi saya sebutkan ada masdar sorih itu sama dengan masdar mu'awwal. Samanya tuh tentang apanya? Samanya itu tentang maknanya. Jadi, kalau masdar sorih itu menunjukkan benda, masdar mu'awwal juga begitu, walaupun itu di situ ada fiilnya. Kita tidak mau membicarakan tentang fiil, tidak membicarakan tentang kata kerja, tetapi tetap kata benda, walaupun di situ ada fiil. Nah, ini adalah beberapa tentang masdar. Masdar sorry dan masdar mu'awwal. Dan sebelumnya mungkin kita akan, sebelum ke situ, kita akan melihat ini yang mungkin ini enggak ada. Oke, sebentar. Saya gagalin dulu. Ternyata nggak ada di situ. Oke, di sini ternyata. Oke, pertama kita akan membahas tentang macam-macam masdar. Masdar itu ada masdar asli. Saya tulis di sini aja ya, soalnya ada di perangkat yang berbeda. Di sini. Oke. Macam-macam masdar sorih.
Yang pertama, masdar sorry itu adalah masdar asli, ya kan? Masdar yang ada di dalam tasrif istilahi. Yang pertama ada masdar asli. Nah, masdar asli itu apa? Masdar asli itu yang ada di urutan ketiga tasrif istilahi itu. Yang misalnya kita bilang soma, yasumu, sauman. Nah, kenapa kok masdar itu selalu mansub? Nah, ini karena ada di tasrifnya selalu mansub. Jadi ada istilah yang menunjukkan bahwa masdar itu adalah kata di urutan ketiga tasrif istilahi dan kata tersebut mansub. Nah, kita cari tuh yang mana yang mansub. Ini, sauman. Jadi masdar asli itu kalau misalnya kita lihat dari soma yasumu sauman, maka masdarnya adalah yang sauman. Lalu yang kedua ada masdar marrah. Masdar marrah ini adalah masdar yang menunjukkan satu kali. Misalnya adribu adribu itu artinya memukul ya. Adribu al-jidara darbatan. Nah, al-jidar ini artinya dinding. Jadi artinya tuh saya memukul dinding sebanyak satu kali. Satu kalinya dari mana? Dari darbatan. Ini mengapa darbatan dikatakan masdar marroh. Itu. Setelah ada masdar marroh, lalu ada masdar sinai. Sinai. Ada masdar sinai. Sinai itu artinya dibuat. Jadi ada masdar yang memang dibuat, jadi tidak ada di dalam tasrifnya, tetapi masdar yang sinai ini bisa dibuat sendiri dengan menambahkan ya nisbah di belakangnya. Misalnya, ilmiyah, seperti itu. Ilmiyah ini berasal dari ilmun, lalu ditambahkan dengan ya nisbah di belakangnya, lalu ditambahkan dengan tak marbutoh di belakangnya. Kalau yang seperti ini namanya masdar sinai. Lalu ada masdar hay'ah. Masdar hay'ah. Hay'ah sendiri artinya adalah lingkungan atau keadaan. Jadi, masdar hay'ah ini adalah masdar yang menunjukkan suatu keadaan tertentu dari kalimat kita gitu. Misalnya jalsatan. Jalsatan. Lalu ada ilmiyatan. Kalau ilmiyatan itu sinai ya, karena di belakangnya ada ya nisbah. Lalu untuk hay'ah. Lah, hay'ah ini bedanya sama masdar marroh apa, Bu? Bedanya ada di konteks. Nah, kalau
Masdar marroh itu menunjukkan arti satu kali. Jadi misalnya saya ini kayak di kalimat saya ini ya, adribu al-jidara darbatan. Saya memukul dinding itu sebanyak satu kali gitu. Tapi untuk hai'ah, jalsatan ini adalah keadaan. Jadi jalasa sendiri kan artinya duduk, dalam keadaan duduk, misalnya seperti itu. Ini kalau dijadikan dalam satu kalimat misalnya ya. Hmm, jangan ajlisu deh. Akunu 'alal kursiyyi jalsatan. Jalsatan. Nah, artinya gimana nih akunu 'alal kursiyyi jalsatan? Saya berada di atas kursi dalam keadaan duduk. Jalsatan. Dalam keadaan. Nah, kalau yang tadi dorbatan, walaupun wazannya sama ya, fa'latan, dorbatan dan jalsatan, tetapi di sini konteksnya berbeda. Kalau dorbatan itu sebanyak satu kali, tapi kalau untuk jalsatan ini menunjukkan keadaan. Saya berada di atas kursi itu, ngapain? Dalam keadaan duduk atau sedang duduk gitu. Lalu setelah ada masdar hay'ah, ada masdar mimi. Masdar mimi, sesuai dengan namanya, mimi. Masdar yang ada mimnya. Misalnya madhabun. Atau madhaban. Bun dan ban atau ini sebenarnya kalau kenapa kok dibaca ban, padahal di depannya tuh nggak ada amil nawasibnya. Ini tuh hanya untuk memudahkan kita membacanya nanti, bahwa madhaban di sini bisa berubah sesuai dengan i'rabnya, bisa menjadi marfu, bisa menjadi mansub, bisa juga menjadi jer. Sebenarnya begitu. Dan madhab ini kalau misalnya di dalam satu kalimat atau masdar ya, bukan hanya madhab saja, tapi semua masdar, kalau di dalam kalimat pasti nanti kalau dia dijadikan maf'ul bih atau dijadikan hal atau dijadikan tamis, maka akan berharokat fathah atau ber-i'rab mansub. Padahal walaupun begitu, dia sebenarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan i'rabnya atau sesuai dengan amil nawasib amil-amil yang memasuki dia, begitu. Nah, ini adalah contoh atau macam-macam dari masdar sharih. Oke, saya kasih warna I. Ini masdar sharih. Lalu selanjutnya kita akan bertolak ke masdar muawwal. Masdar muawwal. Tulis di sini. Oke. Masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal?
Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa masdar muawwal adalah masdar yang dibentuk dari fi'il, bukan masdar sharih. Kalau masdar sharih itu masdar yang memang bentuknya seperti itu, bukan bentukan dari fi'il. Yang pertama yang nanti akan kita bahas itu adalah an plus fi'il. Satu, ada an plus fi'lun. Lalu yang kedua, ini sebagai pengetahuan aja ya, padahal nanti yang akan kita bahas hanya satu, yaitu an plus fi'il. Kedua ada hamzah taswiyah plus fi'li. Lalu yang ketiga ada lau plus fi'il. Lalu ada kai. Mudhari'. Lalu yang kelima ada ma plus fi'il. Jelas ya tulisan saya? Di sini ada masdar muawwal. Yang pertama ada an plus fi'il yang nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua hamzah taswiyah plus fi'il. Lalu yang ketiga ada lau plus fi'il. Lalu yang keempat ada kai plus fi'il mudhari'. Dan yang kelima ada ma plus fi'il mudhari'. Nah, sebagai tambahan lagi, di sini ada yang namanya al-ahruf al-masdariyah atau huruf-huruf masdariyah. Huruf-huruf masdariyah itu ada 5 ya. Yang pertama ada an. Lalu yang kedua ada hamzah taswiyah. Lalu ada lau, ada kai, dan ma. Jadi setiap ada kata-kata ini, an, lau, kai, ma, dan hamzah taswiyah, itu merupakan masdar awal. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut ke an plus fi'il. Mungkin dari kalian ada yang pernah belajar tentang awamilun nawasib. Salah satunya ada an, lalu ada lan, ada li. Nah, sekarang kita akan membahas yang an. An itu apa sih sebenarnya? An itu kalau biasanya saya menjelaskan ke kalian gitu ya. Kalau yang dulu kan saya pernah ngajar ini di kelas 11, mungkin sekarang sudah kelas 12. An itu adalah huruf yang memisahkan antara dua fi'il. Jadi di dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua fi'il tanpa ada yang memisahkan gitu. Jadi sebenarnya asal-usul dari an plus fi'il ini adalah ketika kita ingin mengungkapkan kalimat dan di dalamnya ada dua kata kerja, itu kalau di dalam bahasa Arab tidak boleh bersandingan tanpa ada fasilahnya, tanpa ada pemisahnya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kan misalnya saya mau bilang gini. Misalnya nih, saya dalam bahasa Indonesia mau mengatakan bahwa saya di langit, misalnya gitu. Nah, ingin dan menjadi itu di dalam bahasa Indonesia namanya kata kerja. Saya ingin, lalu saya menjadi. Itu sebenarnya adalah kata kerja, sama-sama kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak apa-apa ini disandingkan begini, nggak apa-apa tanpa ada fasilahnya. Tanpa ada penengahnya tuh nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Harus ada fasilahnya atau harus ada pemisahnya. Dan pemisahnya itu adalah an.
Kalimat ini kalau misalnya saya mau bikin dia jadi bahasa Arab, jadi seperti ini. Atamanna artinya saya ingin, atamanna itu sama seperti uridu, tetapi kalau uridu itu adalah sesuatu yang ingin, tapi keinginannya itu masih bisa dicapai. Kalau atamanna ini sama seperti pengharapan, jadi mengharapkan sesuatu yang kebanyakan tidak bisa dicapai. Kalau misalnya saya ingin menjadi bintang di langit, itu kan kayak halu banget ya, sesuatu yang khoyal lah, halu. Jadi siapa sih orang yang bisa tiba-tiba jadi bintang di langit, kan nggak ada. Jadi keinginan seperti ini termasuk kehaluan. Nah, kalau halu itu pakainya atamanna. Saya berharap. Atamanna an akuna kaukaban fis sama. Nah, seperti ini. Inilah fungsi an. An itu memisahkan antara dua fiil. Fiil yang pertama ada ini. Ada atamanna. Ini merupakan fiil mudhari'. Nah, lalu ada ini yang atamanna ini saya kasih warna sama dengan saya ingin ya. Ingin. Lalu fiil yang kedua ada menjadi. Menjadi. Tuh, menjadi itu akuna. Akuna. Nah, atamanna, akuna tidak bisa bersandingan tanpa ada pemisahnya. Maka disinilah an berfungsi, yaitu sebagai pemisah antara dua fiil. Di sini an. Nah, inilah fungsi an sebenarnya. Dan an di sini, an plus fiilnya itu namanya masdar muawwal. Muawwal. Disinilah namanya masdar muawwal. An plus fiil. Nah, kenapa di sini akuna? Kenapa kok di sini bukan akunu? Kenapa dibacanya akuna? Nah, ini salah satu dari ciri-ciri an. An itu fungsinya bisa menasabkan fi'il mudhari'. Pada dasarnya fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang mu'rab, bukan fi'il mabni atau fi'il yang bisa berganti i'rab. Ya. Jadi fi'il mudhari itu bisa berganti i'rabnya sesuai dengan amil-amil yang mendahului dia. Dan di sini ada an. An itu termasuk awamilun nawasib atau amil-amil. Amil itu seperti apa ya? Amil itu alat atau sesuatu yang bisa menjadikan dia mansub. Nah, kenapa akuna? Kenapa kok bukan akunu? Kenapa kok bukan akuni? Kenapa kok akuna? Nah, karena di sini adalah mufrad. Jika mufrad, kalau di atau di belakangnya ini tanpa ada tambahan seperti waw nun, ada ya nun, ada alif nun, itu caranya kita untuk menjadikan dia nasab adalah dengan menggantikan yang tadinya dhammah di belakangnya itu menjadi fathah di sini. Akuna. Yang tadinya akunu menjadi akuna. Misalnya kita perhatikan berikut ini. Ini kalau saya ingin menjadi ya. Misalnya saya mau bikin ini.
Kamu perempuan membaca Al-Quran setelah sholat subuh. Di sini ada dua kata kerja, tetapi sebelumnya ada salah satunya yang di sebelumnya ada setelahnya ini. Apakah ini bisa kita jadikan sebagai masdar mu'awwal? Sebelumnya kita lihat di sini dulu. Kamu perempuan membaca Al-Quran. Kalau kamu perempuan itu tasrifnya gimana? Untuk tasrif lugawinya, untuk kamu perempuan. Mungkin ada yang bisa menjawab, kamu perempuan membaca Al-Quran. Ininya aja deh, membaca Al-Quran, sampai membaca Al-Quran ini. Setelah sholat subuhnya nanti deh. Kamu perempuan membaca Al-Quran. Ada yang mau mencoba mengartikan atau membahasa Arapan kamu perempuan membaca Al-Quran? Silakan angkat tangan yang ingin. Di situ ada raise hand. Ada yang mau mencoba? Ada? Ini aja, kamu perempuan membaca Al-Quran, gitu aja. Boleh dua-duanya pakai jumlah fi'liyah boleh, pakai jumlah ismiyah juga boleh. Jadi kalau jumlah ismiyah, kamu perempuannya anti didahulukan. Atau kalau tanpa kalau pakai jumlah fi'liyah langsung fi'ilnya. Ada? Ada yang mau mencoba? Kamu perempuan membaca Al-Quran. Gitu aja. Oke, Anggi, silakan di unmute dulu. Taqra'ul Qur'an, Ustazah. Mana Anggi? Oh, ini. Gimana Anggi? Silakan diulang. Taqra'ul Qur'an, Ustazah. Kamu perempuan. Oh. Perempuan. Masa pakai anti taqra'ul Qur'an, Ustazah? Kalau perempuan ada tambahannya nggak di belakang fiilnya? Takroina tahu pada. Oh iya, Ya, siapa ini barusan yang jawab nih? anti taqra'ina. Ayo, dijadikan satu. Takroina. Al-Quran. Takroina. Taqra'inal Qur'ana ba'da subhi. Takro. Oke, kita pakai ini dulu ya. Taqra'inal Qur'an. Sebelum kita ke setelah sholat subuh. Syukran lakuma. Lakuma tadi dua orang atau satu orang? Anggi aja atau ada yang lain? Suaranya hampir mirip soalnya kalau di headset Sama saya. Ya. Ustazah. Oh, Iin. Ayo, syukran laki Iin. Syukran laki Anggi. Di sini ada taqra'inal Qur'an. Taqra'inal Qur'an. Kalau sudah ada taqra'ina, berarti kamu perempuan ya kan? Kalau kamu perempuan ada tambahannya yakni di belakangnya. Untuk kamu, untuk dhamir kamu, kalau dijadikan jumlah fi'aliyah itu tetap dibaca taqra'ina. Karena untuk kamu. Karena kalau perempuan nggak mungkin kan pakai taqra'u ya. Jadi tetap pakai taqra'ina. Ini untuk jumlah fi'aliyah. Kalau untuk jumlah ismiyah kita tinggal menambahkan kamu anti di depannya taqra'in. Oke, di sini kita pakai taqra'in al-Qur'an saja. Taqra'in al-Qur'an. Di sini kita hitung ada satu fi'il di sini. Taqra'ina. Nah, ada satu fi'il. Lalu kita tulis setelah sholat subuhnya. Ba'da.
Setelah itu ba'da. Sholat subuh. Kita tulis subuhnya dulu. Nah, kita di sini ingin menjadikan ini sebagai masdar. Sholat subuh itu, kalau kita ingin menerjemahkan ini sebagai bahasa Arab, berarti kan taqra'in al-Qur'ana ba'da sholatis subuhi. Itu yang pakai masdar sharih. Ba'da sholati as-subhi. Ini ada satu fi'il. Lalu ada masdar di sini. Masdarnya. Masdar sorry. Masdar sorry itu yang asli ya. Ba'da sholati as-subhi. Di sini sholat itu maaf sebagai majrur atau isim majrur dari ba'da. Nah, kita bisa nggak menjadikan ini sebagai masdar mu'awwal? Bisa jawabannya. Caranya dengan mencari dulu fi'il dari sholah. Sholah itu masdar. Berarti kita harus cari fi'ilnya dulu dari sholah. Apa berarti? Usolli. Sholah, yusolli. Kita tulis dulu taqra'in al-Qur'an lagi. Taqra'in al-Qur'an. Ba'da, kita tetap akan menuliskan an. Ba'da an. Nah, kita cari dulu fiilnya tadi apa? Fiilnya tadi kamu perempuan. Itu as-subha. Di sini. Tadi ada ba'dal sholati as-subhi. Di situ menjadi jar majrur lalu menjadi mudhaf dari as-subhi. As-subhi di sini jadi mudhaf ilaih. Nah, kalau di sini yang kedua, kalimat yang kedua ada taqra'in al-Qur'an ba'da an tusalliya Oh enggak, ba'da an tusalli as-subha. Kenapa kok an tusalli? Nah, begini caranya untuk mengubah yang tadinya fi'il mudhari dengan dhamir anti. Kalau fi'il mudhari dengan dhamir anti itu kan ada tambahan ya nun kan kayak di sini nih. Ini tambahannya untuk fi'il mudhari untuk dhamir anti. Ada ya nun di belakangnya. Nah, caranya kita menasobkan fi'il mudhari dengan dhamir anti itu dengan membuang nunnya atau hadzfin bihadzfin nuni. Yang tadinya tusallina, nunnya kita buang, jadi kita hanya membacanya dengan tusalli, bukan tusalliya. Kalau tusalliya itu untuk tusalli. Beda lagi. Ini caranya kita membentuk masdar mu'awwal dari fi'il dhamir anti. Taqra'in al-Qur'an ba'da an tusalli as-subha. Terus kalau kayak gini artinya gimana, Bu? Apakah antusolli ini kita artikan sebagai kata kerja atau kata benda? Jawabannya sama seperti yang kalimat pertama. Kalimat pertama kan tadinya gini, kamu perempuan membaca Al-Qur'an setelah sholat subuh. Ya. Jadi di sini tetap diartikan seperti ini, tidak perlu diberikan fiilnya atau kata kerjanya. Begitu. Ini untuk cara mengubah yang tadinya masdar sharih menjadi masdar mu'awwal. Lalu sebaliknya, kalau kita ingin
membentuk masdar sorih dari masdar muawalnya. Silakan diperhatikan di sini ya. Saya kasih kode 3. Yang pertama misalnya, ada yang mau bikin contoh mungkin? Ada yang ingin mencoba untuk membuat contoh? Tidak? Oke, coba gini ya. Ya, juta mengumpul. Oke. Silakan perhatikan kalimat di sini. Ada yajtami'u at-tullabu li ayyastami'u ilal musiqa fil qa'ah. Murid-murid berkumpul untuk mendengarkan musik di qa'ah. Apa tuh qa'ah? Aula. Jadi para siswa sedang berkumpul untuk mendengarkan musik di aula. Silakan perhatikan ada 2 fiil di sini. Yang pertama ada yajtami'u. Ini adalah jumlah fi'liyah ya. Jadi ada fiil di depannya. Yajtami'u at-tullabu sebagai fa'il. Lalu ada li ayyastami'u. Di sini ada 2 awamilun nawasib. Yang pertama ada li dan yang kedua ada an. Li di sini tetap tapi li di sini bukan sebagai itu. Li di sini sebagai huruf jar. Li ayyastami'u ilal musiqa fil qa'ah. Li itu tetap artinya untuk ya. Di sini ada 2 fiil. Yang pertama tadi ada yajtami'u, yang kedua ada yastami'u. Yastami'u. Di sini ada yastami'u karena fa'ilnya tadi ada at-tullab. At-tullab itu orangnya banyak. Jadi kalau banyak domirnya adalah hum. Nah, hum itu untuk tasrif lughawinya adalah menambahkan waw dan nun di belakang fi'il mudhari'. Jadi sebenarnya yastami'u di sini adalah yastami'una. Nah, karena di sini ada an sebagai amil nawasib atau sebagai perangkat dari masdar muawwal, maka fi'il mudhari yang ada di sini harus dimansubkan. Caranya dengan membuang nunnya, sama seperti dengan yang tadi. Kalau semua fi'il yang di belakangnya ada nun, ketika kita ingin memansubkannya atau menasobkannya, maka kita harus membuang nunnya. Tuh. Li ayyastami'u ilal musiqa fil qa'ah. Nah, ini adalah contoh dari masdar muawwalnya. Lalu ketika kita ingin menjadikan ini menjadi sebagai masdar sorih, itu caranya tinggal dengan menghilangkan an lalu mengubah fi'il yastami'u ini menjadi masdar. Kayak gini. Tami'u.
at-tullabu. Nah, tetap ada li ya. Listima'i fil qa'ah. Yajtami'u at-tullabu listima'i ilal musiqa fil qa'ah. Ini adalah cara bagaimana kita membuat kalimat dengan masdar sharih yang dibentuk dari masdar muawwalnya. Tuh. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Untuk masdar muawwal. Ini fiilnya satu. Yajtami'u. Lalu ada fa'il, lalu ada li. Li di sini berfungsi sebagai jar majrur, lalu ada istima'i yang dibentuk dari yastami'u, lalu dijadikan masdar. Nah, istima'i di sini sebagai jar majrur, ya. Dan seterusnya. Sebelum kita ke contoh-contoh atau sebelum kita ke kedudukan apa saja yang bisa ditempati oleh masdar, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung, misalnya bingungnya di bagian apa gitu? Ini saya ulangi lagi dari tadi yang masdar sharih itu ada ini. Lalu ada masdar muawwal, an fi'il. Lalu kita masuk ke contoh kalimatnya. Ada ini. Sebelum kita ke kedudukan apa saja yang bisa ditempati oleh masdar sharih dan masdar muawwal, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh kalau malu ngobrol, boleh sambil ditulis di chat, di kolom chat. Ini ada kolom chat. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, saya ingin lanjut langsung ke contoh-contoh itu apa? Kedudukan dalam kalimat. Yang barusan tadi itu cara untuk mengubah ya. Mengubah fiil untuk mengubah yang dari masdar sharih ke masdar muawwal, lalu yang mengubah dari masdar muawwal ke masdar sharih. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada, ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk bahasan tentang masdar sharih dan masdar muawwal, kalian harus tahu tasrifan, ya. Tasrifan itu yang amsilah at-tasrifiyah yang kitabnya ada warna kuning kecil dan tipis. Di situ ada yang namanya masdar tasrif istilahi. Kalian bisa melihat. Nah, itu ada yang dipegang hafir itu. Ya. Kalian mungkin ada yang bisa lihat yang ada dipegang hafir itu namanya al-amsilah at-tasrifiyah. Mungkin bisa dilihat halaman berapa ya? Pokoknya di situ ada masdar istilahi, coba Hafir dicari masdar istilahi, tasrif istilahi. Kalau ada yang ingin nanti daripada beli bukunya, mungkin saya kasih PDF-nya ya. Seingat saya tuh saya punya PDF-nya kayak gitu. Oke, yang dipegang Hafir itu namanya Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Di dalam buku itu ada yang namanya tasrif istilahi, yang isinya ada fi'il madhi, lalu ada fi'il mudhari, lalu ada masdar. Kalian untuk saat ini tidak perlu menghafalkan semua sampai masdar mimi dan sampai yang paling terakhir. Cukup tiga tempat aja.
Jadi ada yang pertama ada fi'il madhi, lalu ada fi'il mudhari, lalu ada masdar. Cukup 3 itu aja. Ya sebenarnya sih ini nggak perlu ya untuk menghafalkan itu, karena biasanya kan kita tahu dari membaca. Jadi misalnya kalian sering membaca gitu aja udah cukup menurut saya. Oke. Di sini sudah cukup mungkin ya. Dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan tadi? Saya tawarkan lagi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Enggak? Kita lanjut. Sudah cukup yang ada di sini? Sudah cukup ya? Intinya kalau mengubah yang dari masdar sharih ke masdar muawwal itu hanya dengan menggantikan masdarnya dengan an, lalu menambahkan fiilnya. Jadi fiilnya itu tidak boleh fiil lain, harus dari masdarnya itu sendiri. Kalau masdarnya shalah, nggak boleh diganti dengan yang lain. Jadi tetap fiilnya dari shalah gitu. Gitu ya. Udah paham? Lanjut ya. Oke. Kalau begitu kita akan lanjut ke buku PDF. Buku PDF ini ada di halaman 10. Ada di halaman 10. Ada kolom at-tarkib, di situ ada al-masdar. Al-masdar, di situ ada tulisan masdar sharih yusawi. Di sini ada masdar sharih. Di sini ada masdar sharih. Terus ada masdar muawwal. Lalu ada tanda apa namanya? Saya zoom biar kelihatan. Lalu ada tanda sama dengan. Di sini menunjukkan bahwa maknanya dari masdar sharih sama masdar muawwal itu sama. Gitu. Nah, di sini yang pertama kita melihat dan mempelajari ya apa saja bisa diikuti oleh masdar. Yang pertama ada al-iltihaq. Al-iltihaq di sini adalah masdar sharih. Kalau dilihat mungkin Hafir yang sedang pegang al-amtsilah at-tasrifiyah bisa dilihat al-iltihaq itu dari fi'il iltahaqa yaltahiqu. Ifta'ala berarti dari fi'il sulasi al-mazid biharfaini, dari sulasi mazid atau dari sulasi yang ketambahan 2 huruf. Ada ifta'ala. Jadi iltihaq ini dibentuk oleh iltahaqa yaltahiqu. Jadi al-iltihaq. Al-iltihaqu bil qismid dini munasibun liman yujidu al-lughata al-arabiyyata. Meneruskan ke jurusan keagamaan itu pas atau cocok atau sesuai untuk orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Al-iltihaq itu melanjutkan. Melanjutkan itu berarti apa ya? Jadi ini ceritanya dia tuh sebelumnya dari jenjang sebelumnya gitu. Terus naik ke jenjang berikutnya. Itu namanya al-iltihaq. Iltihaq itu artinya ya itu tadi dari jenjang yang misalnya dari MTS lalu ke MA, itu namanya al-iltihaq. Al-iltihaqu bil qismid dini meneruskan ke jurusan agama
Munasibun, sesuai, itu sesuai. Liman yujidu al-lugha al-arabiyyah. Untuk orang yang bisa berbahasa Arab. Itu al-iltihaq. Di sini, dilihat di kotaknya ini ada kotak. Al-iltihaq yang berwarna hijau itu berfungsi atau menduduki kedudukan sebagai mubtada. Gimana kita tahu kalau ini mubtada? Nah, kita lihat di sininya. Al-iltihaq itu adalah masdar. Masdar sharih. Nah, kalau masdar berarti ini adalah kata benda atau isim. Al-iltihaq. Al-iltihaq merupakan isim dan isim yang ma'rifah karena diawali oleh al-iltihaq. Dan tanpa ada amil-amil lain yang menjadikan dia mu'rab atau i'rabnya tuh bukan rofa lagi. Di sini al-iltihaq dia adalah isim, lalu dia ma'rifah, lalu dia ini rofa. Dan di awal kalimat, maka namanya mubtada. Nah, ini masdar sharih bisa menduduki kedudukannya sebagai mubtada. Nah, di sini lalu kita akan lanjut. Nah, terus yang tadi tuh emang kok langsung kedua dan yang kedua ini kok nggak ada sebelumnya dari yang tadi, Bu? Emangnya kalau masdar mu'awwal nggak bisa jadi mubtada? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Jadi kalau yang tadi tuh ini al-iltihaq itu mau kita jadikan masdar mu'awwal, lalu kita ingin tempatkan masdar mu'awwal itu di awal kalimat. Bisa jawabannya. Jadi caranya itu dengan menggantikan yang ada di sini dengan an plus fiilnya. Tadi kan saya udah bilang, al-iltihaq itu adalah masdar dari iltahaqa yaltahiqu. Kita tulis di sini aja mungkin ya. Al-iltihaq color biru. Kita tulis di sini, di sini. Caranya dengan mengubah al-iltihaq menjadi an plus fiilnya. An. Ayyaltahiqa bil qismid dini munasibun limai yujida al-lughah. Oke. Al-iltihaq itu adalah masdar sharih, lalu kita mengubahnya menjadi masdar mu'awwal. Ayyaltahiqa bil qismid dini munasibun lima yujida yujidu al-lugha al-arabiyyah. Nah, ini adalah bentuk dari masdar mu'awwal yang berfungsi sebagai mubtada. Ini ayyaltahiqa. Oke. Lalu kita akan lanjut ke yang setelahnya. Nggak bisa hilang. Oke. Di sini. Nah, kalau tadi sebagai mubtada, sekarang sebagai khobar. Nih, ada al-wadhifah ar-ra'isiyah lil mudarris ta'limut tullabi wa talibat. Artinya, al-wadhifah ar-ra'isiyah
Al-wadhifah ar-ra'isiyah itu artinya tugas utama lil mudarris, seorang guru, ta'limut thullab wa thalibat adalah mengajar siswa dan siswi. Di sini adalah masdar sharih. Nah, di bawahnya ada ayyu'allim. Itu kan ada al-wadhifah ar-ra'isiyah lil mudarris, itu masih sama seperti yang ada di atasnya. Lalu ta'lim yang ada di sini yang tadinya masdar sharih diubah menjadi masdar muawwal, yaitu dengan mengubahnya dengan menambahkan an lalu fi'il. Ayyu'allim at-tullab wat-talibat, ayyu'allima. Cara bacanya ayyu'allima at-tullaba wat-talibat. Nah, catatan lagi, ini itu harus sama sesuai dengan fa'ilnya atau sesuai dengan orang yang dimaksud. Nah, orang yang dimaksud ini berapa orang nih? Al-mudarris ini adalah menunjukkan makna tunggal. Kalau tunggal, al-mudarris berarti untuk huwa, membawa makna huwa. Jadi, fiil selanjutnya juga harus membawa makna huwa, sama seperti yang ada di sini. Makna huwa, kalau dijadikan dalam satu fiil, maka jadinya yu'allimu. Nah, karena di sini ada an, maka dibacanya yu'allima. Al-wadhifah ar-ra'isiyah lil mudarris ayyu'allima at-tullab wa talibat. Nah, di sini catatan ya, secara sederhananya ini tuh harus sama seperti yang orang yang dimaksud. Misalnya di sini ada mudarris itu ada satu orang tunggal dan itu cowok atau gendernya itu sebagai laki-laki, maka membawa makna huwa. Nah, itu harus sesuai, ini dan ininya harus sesuai. Ini sebagai khobar. Yang tadi sebagai mubtada. Kalau mubtada berada di awal kalimat. Nah, kalau untuk khobar berarti berada di tengah-tengah sini sebagai kalimat atau kata yang yang menjelaskan tentang mubtada'nya. Mubtada'nya al-wadhifah ra'isiyah, lalu ini jelaskan ini sebagai apa? Oh, ternyata adalah apa namanya tuh? Ini dijelaskan oleh ini. Maka tugas utama seorang guru adalah ta'limut thullab wat thalibat atau adalah ayyu'allima at-thullab wat thalibat. Nah, itu sebagai khobar. Lalu selanjutnya sebagai mubtada muakhor. Nah, ini yang tadi. Jadi ada yang namanya mubtada lalu khobar. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dijadikan mubtada muakhor dan khobar muqaddam. Tapi dengan satu syarat dan kondisi. Yang pertama, syaratnya itu adalah dalam satu kalimat itu terdapat jar majrur atau terdapat dzorof. Nah, kalau ada dzorof lalu ada jar majrur itu bisa diberlakukan yang namanya mubtada muakhor dan khobar muqaddam. Di sini ada min wajibatil madrasah. Itu tadi ada syarat dan kondisinya harus ada jar majrur. Jar majrurnya kita ubah tempatnya ada di depan gitu. Misalnya di sini ada kalimat min wajibatil madrasah i'dadu wasail ta'lim lit-thullab. Sebenarnya kalimat ini kalau dalam kalimat mubtada khobar biasa itu begini, i'dadu wasail ta'lim lit-thullab min wajibatil madrasah. Sebenarnya seperti itu, tapi karena ini dibalik kedudukan khobarnya menjadi di depan, jadi khobar muqaddam dan mubtada muakhor, maka khobarnya kita jadikan di depan. Khobar itu kan biasanya dibentuk dari jar majrur dan dzorof ya kan. Jadi di sini khobarnya kita taruh di depan, lalu mubtadanya kita taruh di belakang. Khobarnya di depan jadi min wajibatil madrasah i'dadu wasail ta'lim lit-thullab gitu. Nah, di sini yang menjadi mubtada muakhor adalah i'dadu wasail ta'lim lit-thullab. Artinya dari kalimat ini adalah yang termasuk tugasnya sekolah
atau yang termasuk kewajiban sekolah adalah mempersiapkan fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk siswa. Min wajibatil madrasah i'dadu wasailit ta'lim litulab. I'dad itu artinya mempersiapkan dari a'adda yu'iddu. Min wajibatil madrasah. Nah, di sini ada i'dad. Yang pertama itu ada masdar sharih. Kalau dilihat i'dad itu dari wazan af'ala yuf'ilu. Kalau Hafir lihat di situ ada yang namanya, kalau kalian punya al-amsilah atau tasrifiyah boleh dibuka bab af'ala yuf'ilu. Kalau i'dad itu termasuk dari wazan af'ala yuf'ilu, dan i'dad ini dari a'adda yu'iddu. I'dadan. Nah, jadi i'dad ini adalah masdar sharih dan menduduki kedudukannya sebagai mubtada muakhir. Nah, lalu yang di bawahnya ini adalah masdar muawwal. Min wajibatil madrasah an tu'idda wasaila ta'lim litulab. Nah, yang tadi kan i'dadu wasaili. Tadi cara bacanya i'dadu wasaili karena sebagai mudhaf ilaih dari i'dad. Tapi ya an tu'idda ini berfungsi atau kalimat atau kata setelahnya itu tetap menduduki kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai maf'ul bih kalau yang ada di sini. Jadi an tu'idda wasaila. Cara bacanya itu pun juga kita pertimbangkan ya. Karena kalau jadi ini kan otomatis menjadi isim. Kalau isim tambah isim jadi idhofah. Lalu di sini ada fi'il, lalu di setelahnya mungkin ada fa'il, mungkin ada maf'ul bih. Nah, kalau di sini konteksnya wasail ini adalah maf'ul bih, karena artinya dari kewajiban-kewajiban sekolah adalah mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Jadi di sini wasail itu adalah sebagai objek atau maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu dibacanya mansub atau fathah, an tu'idda wasailat ta'limi litulab. Itu cara bacanya tuh juga diperhitungkan ya kan. Lalu yang keempat itu bisa berfungsi sebagai fa'il. Jadi yang tadi itu udah sebagai mubtada, lalu sebagai khobar, lalu menjadi mubtada muakhir. Nah, sekarang bisa berfungsi sebagai fa'il. Yajibu 'ala tullabi al-iltizamu binidhamil madrasah. Al-iltizam itu artinya mentaati. Al-iltizam itu sama wazannya seperti al-iltihaq. Yang tadi al-iltihaq itu tadi iltahaqo yaltahiqu. Kalau al-iltizam jadi iltazama yaltazimu. Ya. Al-iltizamu binidhamil madrasah. Murid-murid wajib untuk mentaati peraturan sekolah. Mentaati, al-iltizam sebagai fa'il. Nah, kok bisa fa'il? Kan di sini ada tulab, Bu. Nah, al-iltizam itu sebagai fa'il dari yajibu. Yang diwajibkan tuh apa? Sesuatu yang diwajibkan tuh apa? Oh, mentaati peraturan. Untuk siapa? Untuk alat tulab. Nah, alat tulab di sini bukan sebagai fa'ilnya yajibu. Yang sebagai fa'ilnya yajibu adalah al-iltizam. Di sini sendiri juga harokat dipermainkan. Al-iltizamu. I'rabnya juga diperhitungkan. Al-iltizamu. Kenapa kok al-iltizam? Karena al-iltizamu adalah fa'il dari yajibu. Nah, ini sebagai fa'il dari masdar sharih. Nah, sebagai fa'il juga bisa diduduki oleh an plus fi'il atau masdar muawwal. Di sini ada an ditambah fi'ilnya al-iltizam. Tadi sudah saya bilang, diingat lagi. Al-iltizam dari iltazama yaltazimu. Iltahaqo. Al-iltihaq dari iltahaqo yaltahiqu. Ta'lim dari 'allama yu'allimu.
Lalu dari i'dad itu ada, yu'iddu, i'dadan. Nah, seperti itu tuh harus apa ya? Istilahnya kalau misalnya kita nggak bisa menghafal gitu ya, kalau menghafal itu kan lebih serius. Nah, kita kalau misalnya kita nggak pingin serius-serius banget, tapi kita harus, jadi kalau misalnya kita nggak pingin serius-serius banget, kita harus banyak-banyak membaca yang seperti ini. Biar, kan kalau orang tuh membaca terus, kan lama-lama juga jadi hafal gitu. Nah, ini untuk fa'il. An plus yaltazimu di sini, pokoknya semuanya yang an plus fi'il, nah ya kan, kata selanjutnya itu kita harus tahu itu sebagai apa gitu. Cara bacanya ini pun juga kita harus perhatikan. Terlebih yang ini ya, antu'idda, lalu ada ayyu'allima di sini. Terlebih yang seperti itu. Atulab di sini sebagai apa? Lalu wasail ta'lim di sini sebagai apa? Nah, di sini ada fa'il, fa'ilnya dari yajibu. Yajibu 'ala tulab ayyaltazimu binidhamil madrasah. Nah, ini bedanya dari ayyu'allim, lalu antu'idda, lalu ada ayyaltazimu. Di sini kan mengikuti berapa orangnya ya kan? Ayyu'allim, tadi mudarris, satu orang tunggal dan cowok. Lalu antu'idda, di sini tu'iddu itu untuk bisa menjadi anta ya kan, tapi di sini kita lihat dulu. Min wajibatil madrasah. Oh, al-madrasah. Al-madrasah ini termasuk satu dan untuk tunggal perempuan. Al-madrasah berarti tu'iddu. Lalu karena ada an jadi tu'idda. Lalu kita lihat di sini ayal tazimu. Loh, kok banyak sekali? Siapa ternyata yang dilihat? Oh, untuk atulab gitu. Kita lihat untuk alat tulab ngapain? Untuk ayal tazimu. Jadi di sini tuh saling menyesuaikan ya kan? Fiil-fiil di sini menyesuaikan berapa jumlah atau berapa adat dari orang-orang atau benda yang dimaksud. Di sini karena tulab itu adalah jamak dan untuk banyak orang ya kan, berarti fiil yang ada di sini harus jamak juga. Lalu selanjutnya, selain menjadi khobar, mubtada muakhor, jadi fa'il, masdar sori dan masdar muawal ini juga bisa menjadi mudhof. Yang pertama, hal tuhibbu muwasalata dirasatika ilal jami'ah al-islamiyah. Yang pertama di sini adalah masdar sori, muwasalah. Ini dari mu'amalah. Amala yu'amilu mu'amalatan. Ini dari ini deh, saya tulisin. Wasala. Wasala. Kelihatan ya? Oke. Hal tuhibbu muwasalata dirasatika ilal jami'ah al-islamiyah? Wasala ini sama seperti al-iltihaq artinya. Artinya sama seperti meneruskan gitu. Apakah kamu menyukai apakah kamu suka meneruskan pelajaran atau meneruskan belajarmu ke Al-Jami'ah itu kampus atau universitas ke universitas Islam. Apakah kamu suka meneruskan belajarmu ke universitas Islam? Maksudnya seperti itu. Nah, muwasalah itu termasuk masdar sharih dari wasala yuwasilu. Nah, oleh karena itu, dalam membentuk masdar muawwalnya, maka kita lihat di sini. Hal tuhibbu an tuwasila dirasataka ila jami'ah al-islamiyah. Nah, ini sama seperti yang saya bilang. Cara membacanya tuh kita lihat. Muwasalah. Kalau di sini ada isim, maka isim setelahnya harus majrur karena majrur bil idhofah. Lalu kalau di sini ada fiil, maka kita lihat
ternyata oh di sini jadi maf'ul bih, maka kita baca sebagai mansub gitu. Nah, yang terakhir sebagai jar majrur, yaitu wasolna dirosatana ila hadhil madrasah ba'da inha'il marhalah al-mutawassithah. Kita meneruskan belajar kita ke sekolah ini setelah selesai, setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama atau jenjang SMP. Mutawassithah itu SMP ya. Setelah menyelesaikan, inha itu menyelesaikan, yang fiilnya itu adalah anha yunhi. Inha. Jadi yang tadi saya bilang ada af'ala yuf'ilu if'alan, itu juga itu juga sama seperti ini. Anha yunhi inhaan. Ba'da inha'il marhalah al-mutawassithah. Lalu untuk masdar muawwalnya mengubah yang tadi inha menjadi anhaina. Gitu. Ini karena ba'da. Nah, ini yang berbeda dari yang sudah-sudah tadi. Apa bedanya? Kalau yang sudah-sudah tadi itu an-nya plus fi'il mudhari. Lalu di sini tuh ada an tapi dia plusnya fi'il madhi. Gimana kita tahu dari anha yunhi? Anha di sini ini ya. Anha ini sebenarnya adalah fi'il madhi dari anha yunhi. Lalu membawa makna atau membawa dhamir nahnu. Jadi anhaina. Karena di sini ada wasolna. Lalu ada dirosataina. Maka di sini kan kita udah tahu, oh ini berarti yang dimaksud orangnya kami gitu. Wasalna dirosatana ila hadhil madrasah ba'da an anhaina al-marhala al-mutawassithah. Nah, ini bedanya dari yang tadi kan semuanya fi'il mudhari semua. Nah, di sini kenapa kok fi'il madhi? Karena ada ba'da. Karena ada ba'da. Nah, ba'da ini fi'il dari an itu, an plus fi'ilnya, itu bisa fi'il mudhari dan fi'il madhi. Untuk ba'da sendiri ya, itu an-nya bisa dimasuki fi'il mudhari atau fi'il madhi. Hanya bedanya kalau fi'il madhi itu sudah mabni, tidak mu'rab. Jadi setelahnya itu nggak ada perubahan-perubahan seperti hadzfun nun atau seperti mengubah yang tadinya dhammah menjadi fathah, tidak seperti itu. Kalau untuk fi'il madhi tetap seperti ini. Oke? Saya rasa sudah sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pelajaran kita, kurang 5 menit. Ada yang mau ditanyakan tentang kedudukan-kedudukannya ini? Ini kan tadi ada yang jadi mubtada. Nah, selanjutnya tuh bisa dilihat di sini. Ini ya. Selain sebagai mudhof yang nomor 5, selain sebagai mudhof, kita lihat yang nomor 5. Nomor 5 itu muwasalah dan antuwasila ini sebagai maf'ul bih. Hal tuhibbu. Tuhibbu itu kan kamu. Apakah kamu menyukai meneruskan belajarmu ke Universitas Islam gitu. Jadi muwasalah dan antuwasila di sini menduduki kedudukannya sebagai maf'ul bih dan juga sebagai mudhof, bisa sebagai mudhof dari dirosatika.
Bisa juga menjadi mudhof dari antuwasila dirosataka. Walaupun di sini dirosataka itu adalah maf'ul bih dari antuwasila, tapi antuwasila di sini sendiri itu bisa berfungsi sebagai mudhofnya. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Mungkin intinya aja deh, intinya. Kalau kita ringkas ya kan, kalau kita ringkas pembahasan kita hari ini itu sebenarnya apa? Pembahasan kita sebenarnya hari ini itu adalah kata benda atau masdar yang asli, kata benda asli, dan kata benda yang berasal dari kata kerja yang dibendakan. Gitu. Jadi kalau menurut saya, masdar shorih itu adalah kata benda yang asli, tapi kalau masdar mu'awwal adalah kata kerja yang dibendakan. Dan caranya itu adalah dengan menambahkan an di depan fiilnya. Itu ringkasan dari saya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri hari ini? Sebelumnya saya mau menanya, kalian ada yang nyatet gak sih hari ini tuh? Ada, Bu. Ada. Dicatat Catat, juga? Bu. Iya. Iya, Bu. Wah, keren. Wah, keren, ada yang nyatet juga. Ada yang mau memperlihatkan catatannya, saya tuh kepo. Ada nggak sih yang didapat gitu dari yang saya hampir 1,5 jam nih cuap-cuap sendiri, itu ada nggak sih yang nulis gitu? Coba lihat. Ada, bentar, Bu. Ya Allah. Ya apa balik kamera ini, Bu? Nggak bisa, tah? Kan kameranya bisa dibalik. Oh ya, ini punya Hafir. Coba dari atas ya, saya lihat. Benar punya Hafir. Oh, wow. Keren. Banyak ternyata yang ditulis. Oke, terus punya Anggi coba. Nah, ini punya Anggi. Mana Anggi? Wah. Wah, keren. Ya, thank you. Yang lain. Yang udah nyatet. Saya pengen lihat, guys. Farhan Muhammad, menulis gak kamu? Tadi katanya nulis. Oke, intinya gitu ya. Intinya tuh masdar adalah kata benda. Lalu kalau masdar mu'awal adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi gitu. Dan apa ya? Maknanya, artinya itu tuh juga sama-sama aja gitu. Nggak ada beda-beda yang berarti gitu. Cuman kita kadang kalau untuk masdar mu'awal itu tuh bingung ya kan, kayak gimana kalau masdar mu'awal itu karena ini fiil, setelahnya fiil ini maf'ul bih atau fa'il, atau sama seperti yang tadi bisa jadi mudhof ilaih atau gimana. Nah, itu biasanya kalau untuk an plus fiil sendiri, untuk masdar mu'awal bisa jadi fiil, lalu setelahnya bisa jadi maf'ul bihnya, gitu. Tapi juga bisa nih, an plus fiil itu sebagai masdar mu'awal, dalam satu rangkaian itu jadi masdar mu'awal, lalu kita tulis di bawahnya, fi mahalli, misalnya, fi mahalli jarin, majrurun bi apa. Lalu fi mahalli raf'in mudhafun atau fi mahalli, pokoknya fi mahalli gitu. Fi mahalli itu artinya maksudnya tuh dia menduduki kedudukan i'rabnya sebagai apa gitu.
Itu bisa juga seperti itu. Ini untuk i'rab-i'rabnya ya. Tapi kalau i'rab-i'rab seperti ini itu sebenarnya nggak akan keluar juga di ujian nanti. Ini cuma sebagai pengetahuan aja. Cara bacanya gimana, biar nanti kalau baca tuh nggak kayak ngawur gitu. Jadi kita ada guide-nya gitu ya. Nah, mungkin ini kita akhiri sampai di sini karena ini udah jam 10.32, kita kelebihan 2 menit ya kan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian tulis itu nanti akan bermanfaat. Kalau bisa, nanti kalau ada teman-temannya yang bertanya, kalian jawab, itu nanti akan menambahkan manfaat dari ilmu kita hari ini, ya kan? Jadi jangan pelit-pelit ilmu, kalau teman-temannya tadi ada yang banyak gak ikut, jadi kalau ada yang nanya tadi ngapain, tolong dijelaskan, gitu. Oke. Oke, ashkurukum syukran jazilan ala husni ihtimamikum wal an qabla an nakhtatim darsana al-yaum hayya naqra jama'iyyan kafaratal majlis wa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Wa akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live boleh. Dadah guys semuanya.